Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Dwi Pratiwi dari kelas 3B Sistem Informasi Unsika dengan nomor NPM 22106312500033. Di sini saya berkewajiban untuk memenuhi ulangan tengah semester dengan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. 100 menit pemaparan materi, yuk kita intip penjelasannya. Kita akan memulai dari perkembangan website. Sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu website. Website atau disingkat web adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hipertaut yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet, jejaring, dan jaringan. Website merupakan suatu halaman yang sering kita kunjungi ketika berselancar di dunia maya. Entah itu ketika mencari informasi, mencari hiburan, atau belanja online di internet. Website berisi tampilan berupa teks, gambar, animasi, audio, video, atau gabungan satu dengan yang lainnya atau biasa disebut dengan multimedia. Adapun di sini unsur-unsur website. Sebuah website memiliki 3 unsur, elemen, atau komponen. Tanpa adanya ketiga unsur ini, sebuah website tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud adalah yang pertama yaitu ada domain. Domain adalah alamat website. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Domain diibaratkan sebuah alamat, tempat, atau bangunan, atau rumah, atau kantor di internet. Yang kedua ada hosting. Hosting adalah tempat penyimpanan data, file, dan konten website. Hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database seperti skrip, gambar, video, teks, dan sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Yang ketiga ada konten. Konten adalah isi website. Tanpa adanya konten pada website, maka website ini bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website terdapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website, tergantung dari jenis dan pemilik website itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sejarah web. Penemuan website ini dimulai ketika Barnes merasakan masalah atau kesulitan soal bagaimana berbagi informasi satu sama lain. Pada Oktober 1990, Barnes menulis 3 teknologi dasar hingga kini menjadi dasar web dibuat yang muncul pada bagian-bagian browser web Anda. Ketiganya yaitu ada HTML, Hypertext Markup Language atau bahasa format buat website. Yang kedua ada URI, Uniform Result Identifier, yaitu semacam alamat yang unik. Fungsinya untuk mengidentifikasi ke setiap sumber daya yang ada di web. Kini lebih awam disebutnya sebagai URL. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini memungkinkan untuk mengambil kembali sumber daya yang terhubung dari seluruh web. Dengan demikian, awal mula lahirnya website adalah sebagai media atau alat komunikasi otomatis untuk berbagi informasi antar ilmuwan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada perkembangan website. Hingga kini ada 3 generasi website, yaitu Web 1.0, Web 2.0, dan kini Web 3.0. Kita baru melewati era Web 1.0 dan sedang berada di Web 2.0 dan 3.0. Berikut ini ada perbedaannya. Yang pertama, di Web 1.0 pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Web 2.0 ini adalah generasi pertama dari internet. Disebut juga sebagai website statis. Web 1.0 memiliki halaman web dasar yang dapat diakses dan dikomersialkan untuk pertama kalinya. Protokol seperti HTTP, HTML, dan XML berasal dari awal dunia web. Perambahan web pertama datang selama Web 1.0, yaitu ISP pertama yang memungkinkan Anda terhubung melalui dial-up
dan alat pengembangan web pertama. Bahasa perangkat lunak seperti Java dan JavaScript juga berasal dari masa ini. Secara keseluruhan, itu adalah hari-hari awal untuk internet. Ciri utamanya adalah tidak adanya interaksi dengan pengguna dan karenanya dikenal sebagai web statis. Pada dasarnya, web sitter yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif di mana pengunjung hanya dapat membaca karena tidak adanya proses penginputan data. Yang kedua ada Web 2.0 dari 2006 sampai dengan sekarang. Diciptakannya pada tahun 1999 oleh Darky Dinucci. Web 2.0 mengacu pada budaya partisipatif yang telah tumbuh di internet melalui konten yang dibuat pengguna atau isi buatan pengguna di media sosial dan aksesibilitas yang tersebar luas. Web 2.0 telah menyebabkan pergeseran dari cara kita mengakses di web. Kita sekarang dapat menggunakan ponsel dan memiliki banyak aplikasi di ujung jari. Ratusan aplikasi baru ditambahkan ke Play Store dan App Store setiap harinya. Web 2.0 dan karena disebut juga sebagai web dinamis. Karena generasi Web 2.0 saat ini mendorong hiruk-pikuk media sosial dengan adanya komunikasi digital yang telah mencapai puncak baru dengan orang-orang yang memilih untuk menggunakan aplikasi terbaru yang cenderung lebih user-friendly dan interaktif. Adapun perbedaan utama antara Web 1.0 dan Web 2.0 adalah akses internet seluler yang tersebar luas mendunia. Hampir 4 miliar orang mengakses internet saat ini. Sulit untuk tidak menyebutkan bahwa Web 2.0 juga bertanggung jawab untuk menempatkan data pribadi kita di tangan perusahaan yang besar yang berpusat. Selanjutnya yang ketiga ada Web 3.0 yang baru awal digunakan untuk saat ini adalah generasi internet berikutnya yang akan ada di masa yang akan datang. Web 3.0 ini membuat pengguna mengontrol data mereka sendiri. Para pengguna atau user akan berpindah dari media sosial ke email atau belanja dengan satu akun dipersonalisasi, membuat catatan di blockchain dari seluruh aktivitas. Berdasarkan definisi, pada dasarnya semantik web memiliki tujuan yang sama karena semantik web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasikan, dan digunakan oleh perangkat lunak atau software agents. Melalui semantik web inilah, berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah atau lebih tepatnya. Web 3.0 sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem. Sehingga sistem dapat mengartikan kembali data tersebut kepada pengunjung dengan baik. Oke, perbedaan Web 1.0, 2.0, dan Web 3.0 dapat dilihat pada gambar berikut. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai CeFi, DeFi, dan blockchain. Apa sih itu DeFi, CeFi, dan blockchain? CeFi adalah Centralized Finance, adalah sistem keuangan terpusat yang dikendalikan oleh perusahaan aplikasi, sehingga proses dan kinerjanya lebih dijamin oleh perusahaan itu sendiri. CeFi merupakan penyedia jasa keuangan dengan struktur terpusat yang bergantung pada suatu otoritas dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan operasionalnya, sehingga proses dan kinerjanya lebih dijamin oleh perusahaan aplikasi. Sebaliknya, DeFi adalah ekosistem platform keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau institusi lainnya. Dibangunnya berbagai aplikasi DeFi pada dasarnya diawali oleh penemuan blockchain Ethereum dengan teknologi smart contract-nya. Smart contract adalah sebuah sebutan untuk program komputer yang ditulis di atas blockchain Ethereum. Ketika suatu kondisi tertentu yang tertera di dalam program terpenuhi,
Smart Contract menjalankan perintah yang telah terprogram secara otomatis, baik itu untuk transfer token antara alamat Ethereum atau melakukan transaksi jenis lainnya. DeFi bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka, transparan, dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas terpusat. Dengan DeFi, biaya menggunakan layanan keuangan menjadi berkurang secara signifikan. Dan pada akhirnya, membuka pintu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan. DeFi dan CeFi memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan dan justru dapat saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan memberikan nilai lebih bagi penggunanya. CeFi dan DeFi, keduanya memberikan berbagai layanan keuangan terkait mata uang kripto. Hanya saja perbedaan utama dilihat dari siapa yang mengendalikan platform, bagaimana pengguna berinteraksi dengan platform tersebut, dan jenis risiko apa yang akan terlibat. Dengan CeFi, pengguna mempercayai orang-orang di balik bisnis untuk mengelola secara etis dan menjalankan layanan yang ditawarkan bisnis. Dengan DeFi, pengguna percaya bahwa teknologi akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjalankan layanan yang ditawarkan. Sedangkan, blockchain itu apa? Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mempertahankan catatan digital yang aman dan terdesentralisasi. Blockchain ini termasuk teknologi pengelolaan transaksi keuangan yang berdasari CeFi maupun DeFi. Blockchain pada dasarnya adalah buku besar atau database terdistribusi di mana semua transaksi yang melibatkan semua pihak dapat dicatat. Blockchain adalah rantai blok berurutan yang masing-masing dapat dianggap sebagai halaman dalam buku besar. Blockchain dapat digunakan dalam aplikasi akuntansi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam struktur akuntansi saat ini. Blockchain sebagai sumber kepercayaan bisa sangat bermanfaat. Hal ini dapat diintegrasikan secara bertahap dengan prosedur akuntansi standar, dimulai dengan integritas catatan dan berlanjut ke jejak audit yang dapat dilacak sepenuhnya. Beberapa pertanyaan akan timbul seperti, apakah blockchain mampu mencegah kecurangan akuntansi? Jawabannya adalah iya. Blockchain dapat membantu mencegah kecurangan akuntansi dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dan tidak dapat diubah. Blockchain juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi. Namun, blockchain bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah akuntansi. Blockchain masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya matang. Selain itu, penggunaan blockchain dalam akuntansi juga memerlukan biaya dan waktu untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, dalam penggunaan blockchain di aplikasi akuntansi perlu mempertimbangkan manfaat serta biayanya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Triple Entry Accounting System. Triple Entry Accounting System atau yang bisa kita sebut sebagai TEAS adalah sistem pencatatan akuntansi yang lebih kompleks daripada sistem Double Entry Accounting. Pada sistem Triple Entry Accounting, setiap transaksi dicatat dalam 3 akun, yaitu ada apa aja? Yaitu ada debit, kredit, dan debit. Akun debit ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang dari mana pendapatan dan beban dihasilkan. Triple Entry Accounting System pertama kali diperkenalkan oleh Yuji Ijiri pada tahun 1986. Ijiri mengusulkan bahwa dalam pencatatan akuntansi selain debit dan kredit, harus ada kolom tambahan yang disebut sebagai debit. Kolom debit ini berfungsi untuk mencatat sumber transaksi pendapatan dan beban yang dihasilkan. Dari TEAS ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi transaksi dengan lebih akurat dan transparan. Dalam TEAS,
Setiap transaksi dicatat dalam dua akun, yang masing-masingnya mewakili sumber dan penggunaan dana. Dalam TEAS, transaksi dicatat dalam 3 akun, yang masing-masing mewakili sumber, penggunaan, dan sumber penghasilan dana. Dengan demikian, TEAS memungkinkan pengguna untuk memverifikasi transaksi dengan lebih akurat dan transparan. TEAS juga memungkinkan pengguna untuk melacak asal pendapatan dan beban dengan lebih baik. Dalam TEAS, pengguna hanya dapat melacak sumber dan penggunaan dana. Di dalam TEAS, pengguna dapat melacak sumber, penggunaan, dan asal pendapatan dana. Dengan demikian, bahwa TEAS memungkinkan pengguna untuk melacak asal pendapatan dan beban dengan lebih baik. Oke, next. Selanjutnya ada fiat dan teks. Sebelumnya di sini, apa itu sih fiat? Fiat adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut keuangan mata uang kertas atau uang koin yang digunakan dalam ekonomi modern. Bahkan, uang fiat adalah uang yang dirilis oleh pemerintah serta memberikan bank sentral uang kendali yang lebih besar atas perekonomian. Dengan uang fiat, pemerintah dapat mengendalikan seberapa banyak uang yang akan dicetak dalam suatu negara. Uang di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada easy money dan hard money. Easy money mencakup semua mata uang fiat. Mata uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan bergantung pada kepercayaan serta dikeluarkan langsung oleh pemerintah melalui bank sentral yang diakui secara sah sebagai alat pembayaran resmi di setiap negaranya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di sistem perekonomian. Salah satu upaya untuk dilakukannya yaitu menerapkan suatu kebijakan pengurangan suku bunga pinjaman. Hampir sebagian uang kertas modern saat ini adalah mata uang fiat. Seperti uang yang ada di negara kita yaitu ada rupiah, di negara lain ada USD, euro, yen, dan masih banyak lainnya. Sedangkan hard money seperti emas sebagai alat penyimpanan nilai yang relatif stabil untuk melindungi dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Nilai hard money tergantung pada bahan pembuatan dengan nilai intrinsik berharga yang ada di dalamnya, bukan hanya didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan masyarakat. Hard money digunakan untuk menyebut mata uang dari negara institusi kuat dan diterima secara luas di seluruh dunia sebagai bentuk pembayaran yang sah untuk barang dan jasa. Mata uang jenis ini paling sering digunakan sebagai alat transaksi karena nilainya kuat dan relatif stabil. Contohnya ada mata uang hard currency antara lain seperti pound sterling Inggris, dolar AS, yen Jepang, franc Prancis, dan Deutschmark Jerman. Karena nilai hard money relatif stabil, mata uang jenis ini paling sering dijadikan sebagai alat transaksi. Penggunaan hard money dapat mempengaruhi perekonomian global. Kenapa bisa? Dan bagaimana sih caranya? Yaitu pertama, karena penggunaan hard money dapat membantu mengurangi resiko inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, pengguna hard money dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dalam perekonomian suatu negara. Yang ketiga, penggunaan hard money dapat membantu memperkuat nilai tukar suatu negara terhadap mata uang asing lainnya. Namun, pengguna hard money juga dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian global, seperti memperburuk ketidakseimbangan perdagangan dan memperkuat ketidakadilan ekonomi global. Sementara, apa sih itu tax? Tax atau yang biasa kita sebut sebagai pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah. Pajak digunakan sebagai alat dalam menjaga stabilitas ekonomi,
mendukung layanan publik, dan memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Pajak di sini sebagai kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah agar dibayar untuk barang-barang publik. Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dalam membiayai segala kegiatan dan program yang direncanakan. Lalu muncul pertanyaan, apakah setiap pajak wajib dibayarkan? Jawabannya adalah tidak. Ada beberapa jenis pajak yang tidak dikenakan pada seluruh warga negara, seperti pajak penghasilan yang hanya dikenakan pada warga negara yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu. Lalu muncul pertanyaan lagi, apakah semua negara menerapkan pajak yang sama? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua negara menerapkan sistem perpajakan yang sama. Sistem perpajakan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Beberapa negara menerapkan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami. Sementara negara lainnya bisa saja menerapkan sistem perpajakan yang lebih kompleks dan sulit dipahami. Sebagai contohnya yaitu di Amerika Serikat, sistem perpajakan terdiri dari pajak federal, pajak negara bagian, dan pajak lokal. Sementara di Indonesia, sistem perpajakan dapat terdiri dari pajak pusat maupun pajak daerah. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan lembaga pemungutannya, sifatnya, dan juga objeknya. Berikut adalah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut, yaitu ada pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya ada bea materai. Dan yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu yang ketiga ada jenis pajak berdasarkan sasaran atau objeknya, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai cryptocurrency. Secara terminologis, cryptocurrency adalah kombinasi kata kripto dengan currency. Kata kripto berasal dari kriptografi dengan arti kode rahasia, sedangkan kata currency berasal dari bahasa Inggris berarti mata uang. Dengan demikian, cryptocurrency adalah uang elektronik yang dibuat berdasarkan teknologi kriptografi dengan kode kepemilikan kerahasiaan bagi para pemiliknya saja. Sejak pertama kali kemunculannya 10 tahun yang lalu, cryptocurrency adalah mata uang digital yang mengundang banyak pro kontra, terutama pada tahun 2011 saat harga cryptocurrency naik drastis dari $1 menjadi 3.200 per keping hanya dalam 3 bulan. Selanjutnya ada perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Cryptocurrency di Indonesia telah dilegalkan sebagai bentuk simpanan atau diperjualbelikan sebagai aset. Tetapi cryptocurrency di Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 di tahun 2011 terkait alat pembayaran yang sah yang diterima di Indonesia, yaitu hanya mata uang rupiah. Anda tak perlu khawatir saat menggunakan cryptocurrency di Indonesia karena mata uang digital ini dilindungi oleh PP Nomor 5 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.
mengenai teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa. Jenis cryptocurrency di Indonesia yang telah memperoleh izin legal antara lain ada Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP atau Ripple, Bitcoin Cash, Binance Coin, USD Coin, Litecoin, Bitcoin SV, Bitcoin, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis cryptocurrency yaitu ada Bitcoin. Bitcoin adalah jenis cryptocurrency yang paling pertama dan populer di kalangan investor kripto. Mata uang satu ini diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang persona internet bernama Satoshi Nakamoto. Pada awalnya, harga cryptocurrency Bitcoin dipatok sebesar $1 per keping. Akan tetapi saat ini harganya sudah melambung menjadi $20.000 per kepingnya. Altcoin yang kedua ada altcoin adalah jenis cryptocurrency sebagai sebutan yang mengacu pada koin apapun kecuali Bitcoin. Kata altcoin berarti alternatif dari Bitcoin. Seperti yang diketahui bahwa Bitcoin memiliki komputasi matematika yang rumit. Nah, altcoin diciptakan sebagai bentuk sederhana dari Bitcoin. Hingga saat ini ada ratusan merek altcoin telah dibuat, seperti Percoin, Litecoin, Decoin, Afracoin, dan Namecoin. Selanjutnya ada token. Jenis cryptocurrency ini token tidak seperti altcoin. Token dibuat dan diberikan melalui penawaran koin awal atau disebut ICO. Bentuk penawarannya sama seperti penawaran pada saham. Token dapat dipresentasikan seperti token nilai atau Bitcoin, token keamanan yaitu untuk melindungi akun Anda, dan token utilitas yaitu ditunjukkan untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada government currency. Terakhir yaitu government currency merupakan cryptocurrency yang dikeluarkan atau diresmikan oleh pemerintah di suatu negara. Belum banyak negara memiliki government crypto sendiri. Akan tetapi Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan sedang merencanakan pembuatan BI Crypto. Selanjutnya ada perbedaan fiat dengan cryptocurrency. Cryptocurrency hadir sebagai solusi dari kekurangan mata uang fiat. Aset kripto ini tidak diterbitkan dan dikelola oleh otoritas moneter di suatu negara sehingga biasa digunakan di kapanpun dan dimanapun, hanya dengan menggunakan komputer saja. Dengan demikian, suplainya relatif tidak terbatas dan pengiriman uang ke luar negeri jadi lebih mudah dan murah. Akan tetapi, karena suplai yang relatif tidak terbatas dan tidak adanya otoritas moneter yang mengatur, inilah cryptocurrency jadi lebih rawan inflasi dan fluktuasi harganya dibandingkan dengan fiat money. Dari segi keamanan, sistem blockchain masih terus berkembang. Meskipun dalam perkembangannya, sistem ini juga pernah dibobol. Adapun dari segi lingkungan, cryptocurrency memang tidak menjejakkan sampah fisik. Namun beberapa pihak menyebutkan bahwa penciptaan uang kripto ini boros emisi. Oke, next. Selanjutnya ada evolusi uang. Uang telah mengalami transformasi signifikan sepanjang sejarah manusia, mulai dari sistem barter primitif hingga mata uang digital modern. Sejarah uang dimulai dari sistem barter, di mana manusia melakukan transaksi dengan menukarkan barang atau jasa
dan tidak memiliki penilaian pasti mengenai pertukaran barang tersebut. Perkembangan uang terus berjalan dari uang barang ke uang logam, sampai di uang kertas dan uang logam yang sudah mempunyai nilai suatu barang dengan metode transaksi pembayaran uang digital sampai uang elektronik yang semakin berkembang pesat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan manusia dan sejarah peradabannya, uang jadi salah satu yang punya peran penting. Kenapa? Karena dengan adanya uang ini, tentu kita dapat membeli dan memenuhi berbagai macam kebutuhan, seperti biaya beli rumah, biaya sekolah, berobat, hingga kuota internet yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, uang tidak hanya berupa koin dan kertas saja, melainkan sudah ada banyak yang namanya uang digital atau alias Bitcoin. Namun, tahukah kamu bahwa fungsi uang sendiri sebenarnya bisa dibagi menjadi dua? Para ahli membagi fungsi uang menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli ini sebagai alat ukur dan alat tukar. Sedangkan fungsi turunan bisa dibedakan menjadi 4 lagi, antara lain yaitu ada alat pembayaran, penunjuk harga, alat pembayaran hutang, dan alat penunjuk harga. Dahulu, manusia bertahan hidup hanya dengan berpindah-pindah tempat. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka nenek moyang kita hidup dengan cara berburu di alam. Mereka pun terus membuat pakaian sendiri, minum dari air sungai, dan tinggal di dalam gua atau tenda sebagai tempat berlindung. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak lagi hidup berpindah-pindah dan mulai menetap. Dan mulai memikirkan bagaimana cara supaya bisa kebutuhan tetap terpenuhi. Mulai dari sinilah perkembangan sejarah uang mulai mengikuti peradaban manusia dari masa ke masa. Berawal dari sistem barter hingga munculnya uang kertas sebagai alat tukar dan kini menjadi penopang kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya kita akan membahas awal mula munculnya uang. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, sejarah uang dimulai. Adalah bangsa Lydia yang menciptakan campuran emas dan perak atau biasa kita sebut sebagai elektrum. Bentuknya yaitu seperti kacang polong yang dinamakan dengan starter. Kemudian pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, uang logam diciptakan oleh Croesus dan digunakan oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani menciptakan uang logam pertama kali dengan berbagai desain gambar menarik. Sementara untuk nilai uangnya pada saat itu ditentukan dari bahan bakunya. Kemudian dalam perjalanannya muncul uang kertas yang sekarang kita kenal oleh orang Tiongkok di abad pertama Masehi pada zaman dinasti Tang. Alasan diciptakannya uang kertas didasari pasokan logam mulia atau emas dan perak yang mulai sulit diciptakan untuk bahan pembuatan uang logam. Selain itu, kesulitan lainnya adalah penggunaan uang logam yang tidak efektif saat bertransaksi dalam jumlah yang banyak. Setelah digunakan, ternyata uang kertas tidak semudah seperti sekarang ini. Hal ini dikarenakan pada waktu itu belum ditemukan bahan pembuat kertas yang mampu bertahan selama mungkin. Barulah di masa dinasti Tang itu uang kertas berhasil dibuat menggunakan kulit kayu murbel oleh Tes Ailun. Sejarah uang menunjukkan jenis uang pada awalnya hanya berupa dua hal, yakni uang kertas dan uang logam. Namun belakangan
Uang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kategorinya. Pertama ialah berdasarkan nilainya, antara lain bernilai penuh atau full body money dan tidak bernilai penuh atau representative full body money. Kategorinya ditentukan berdasarkan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Kemudian, ada pula pembagian jenis uang berdasarkan lembaga penerbitannya, yakni uang kartal dan uang gira. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, sedangkan uang gira diterbitkan oleh Bank Umum berupa cek atau giro. Ada pula pembagian jenis uang berdasarkan kawasannya, antara lain yaitu ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Contoh uang lokal seperti rupiah, uang regional seperti euro yang bisa dipakai di banyak negara di Eropa, dan dolar sebagai uang internasional karena laku secara global sebagai alat tukar. Oke, selanjutnya ada sejarah uang di Republik Indonesia. Di Indonesia, sejarah uang sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada waktu itu, di masing-masing kerajaan punya mata uang sendiri yang berbeda dari kerajaan lainnya. Masa itu, uang yang digunakan berupa logam dari emas dan perak, di mana nilainya ditentukan oleh berat uang tersebut. Ketika masa penjajahan Belanda, FOC menerbitkan uang berbentuk koin dan kertas. Uang kertas kala itu dibuat dari jaminan perak 100%. Kemudian saat berganti ke masa penjajahan Jepang, mereka juga menerbitkan uang koin dan kertas menggunakan bahan aluminium dan timah. Setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka, pemerintah Indonesia mulai membuat mata uang sendiri yang dinamakan ORI atau Uang Republik Indonesia. Semenjak itu, uang Indonesia terus mengalami perubahan desain dan nilainya disesuaikan dengan nama masa kepemimpinan pemerintahan. ORI sendiri mulai ditetapkan pada 29 Oktober 1946 yang diterbitkan oleh Djafas Bank, kemudian Djafas C Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Dalam sejarah uang di Indonesia, uang Indonesia dicetak sendiri oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut seperti pasal 26 ayat 1. Kegiatan dan hak pencetakan dan pengedaran uang mulai dilakukan oleh Bank Indonesia. Sejak adanya uang sejarah, mulai berubah dengan terbentuknya berbagai negara-negara. Disinilah uang dipakai sebagai alat beli dan menamakannya sesuai dengan negara masing-masing. Setelah itu, berbagai kegiatan ekonomi di setiap negara mulai membutuhkan mata uang untuk alat transaksi yang sah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai munculnya uang digital yang lagi marak untuk saat ini. Sejarah uang makin berkembang sejak ditemukannya berbagai inovasi teknologi dalam kehidupan manusia. Bahkan kartu kredit sudah mulai diperkenalkan sebagai alat tukar pengganti uang untuk melakukan transaksi non-tunai pada tahun 1946. Apalagi di era yang serba online ini, muncul alat tukar baru yang disebut dengan Bitcoin atau uang digital. Walaupun di beberapa negara,
Bitcoin tidak dianggap sebagai alat tukar yang sah. Namun saat ini nilainya sudah setara dengan 7.000 dolar AS. Bitcoin di banyak negara belum dianggap legal sebagai alat tukar, namun keberadaannya dalam sejarah uang yang terus berkembang tak bisa disangka lagi. Kini uang digital semakin berkembang dan menjadi favorit masyarakat. Penggunaan kartu kredit, debit card, e-wallet, dan dompet digital semakin berkembang karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena kemudahan dan keamanannya dalam bertransaksi. Rasanya sejarah uang akan tetap berkembang seiring dengan peradaban manusia. Transaksi keuangan dan terus akan dilakukan. Adapun tahapan generasi saat ini sudah mencapai pada Web 3.0, di mana penggunanya dapat membaca, menulis, dan memiliki data sendiri yang dipastikan aman. Salah satunya adalah penggunaan artificial intelligence atau AI. Selanjutnya ada sistem pemungutan keuangan di Indonesia. Sistem informasi akuntan dan keuangan tidak lepas dari permasalahan mengenai proses mengidentifikasi dan mengolah data keuangan perusahaan, hingga berwujud laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai bahan pengambilan keputusan. Adapun jika digabungkan bersamaan, perkembangan teknologi akan memunculkan ide dalam pelayanan aplikasi pada setiap instansi keuangan, seperti instansi perbankan, perpajakan, dan pertukaran valuta asing atau forex exchange. Dari beberapa hal tersebut, kita akan mengenali berbagai instansi yang menaungi permasalahan keuangan. Yang pertama ada Forex atau Foreign Exchange. Forex Exchange ini atau juga dikenal sebagai pasar valuta asing merupakan pasar global untuk memperdagangkan mata uang dari berbagai negara di dunia dalam jangka waktu tertentu. Contoh sederhana penggunaan Forex Exchange misalnya ketika membeli mata uang USD saat sedang rendah lalu menjualnya saat nilai sedang tinggi. Untuk diketahuinya trading forex adalah sesuatu yang legal di Indonesia. Semua kegiatan di perdagangan berjangka, termasuk trading forex, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Saat ini pasar forex menjadi pasar terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliun dolar. Ini membuka kesempatan meraih peluang profit yang lebih besar bagi Anda. Seorang trader forex atau forex exchange selalu berusaha untuk memilih currency pair terbaik. Dalam memilih currency pair atau pasangan mata uang terbaik ini, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah tindakan permintaan terhadap mata uang tersebut dalam perdagangan tingkat nasional itu apakah meningkat atau semakin merendah. Jika semakin tinggi permintaan mata uang negara tersebut, maka kemungkinan besar semakin liquid pula perdagangannya di pasar forex. Begitupun sebaliknya, semakin rendah peminatnya di perdagangan internasional, maka semakin rendah pula tingkat likuiditasnya. Selanjutnya ada instansi perpajakan. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax, law, tax police, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Terdapat 3 jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu ada Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Ini adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak.
Selanjutnya ada perbankan. Sistem perbankan di Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan. Kedua sistem perbankan tersebut adalah bank konvensional dan bank syariah. Sistem perbankan adalah sekumpulan atau jaringan lembaga yang menyediakan jasa keuangan. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem pembayaran, memberikan pinjaman, mengambil simpanan, penyedia layanan asuransi, dan membantu investasi. Adapun tujuan, fungsi, dan manfaat dibangunnya instansi keuangan adalah untuk mempermudah seseorang atau masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, mengelola keuangan dengan baik, dan meningkatkan pemahaman mengenai literasi di bidang keuangan. Keuntungan bagi negara sendiri sebagai menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Adapun tujuan dari masing-masing instansi, yaitu yang pertama ada forex exchange. Tujuan dari trading forex sebagai investasi sendiri adalah mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Biasanya yang melakukan aktivitas trading forex ini dikenal dengan istilah trader. Yang kedua, perpajakan. Melalui administrasi pajak berbasis online service atau teknologi digital, otoritas pajak akan memiliki kapabilitas baru yang lebih baik dalam mendukung analisa deteksi data dan membantu produktivitas operasi organisasi. Fungsi utama adalah memberi kemudahan dalam melakukan administrasi perpajakan kepada para wajib pajak. Yang ketiga, ada perbankan, yaitu mempermudah nasabah bank melakukan semua transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, membuka tabungan berjangka, deposito, pinjaman, KTA atau KMG atau KPR, hingga membayar tagihan kartu kredit, dan juga memudahkan transaksi non-finansial dan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang bank. Namun cukup menggunakan perangkat telepon seluler atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Contoh transaksi non-finansial yaitu ada info saldo, info mutasi rekening, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sistem pembayaran elektronik. Apa itu sistem pembayaran elektronik? Sistem pembayaran elektronik adalah suatu sistem pembayaran alternatif yang memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran melalui jaringan internet sebagai sarana perantara. Dalam sistem pembayaran elektronik, semua data pembayaran berbentuk format digital. Contohnya seperti uang elektronik atau e-money dan dompet elektronik atau e-wallet. Sistem pembayaran elektronik dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK seperti cek, biljet, giro, nota debit, maupun uang elektronik atau card based dan saver based. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu ada transaksi nilai besar dengan wholesale dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera atau urgent, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai tiket size lebih dari 1 miliar.
Sedangkan transaksi retail meliputi transaksi antar individu dengan nilai tiket size yaitu kurang dari 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunculan sistem pembayaran elektronik. Kemajuan teknologi telah memunculkan e-payment yang merupakan sebuah sistem pembayaran untuk membayar barang maupun jasa yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Dengan e-payment, transaksi finansial menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dari manapun serta lebih efektif karena keamanan sangat terjaga tanpa harus membawa uang tunai. Kemudian munculnya e-payment dalam berbagai bidang telah membawa dampak baik dalam bidang ekonomi, yaitu terciptanya e-commerce yang merupakan perdagangan seperti pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa melalui sistem elektronik dan internet. Jadi dalam sistem perdagangan, e-commerce ini akan menuntut penggunanya memakai e-payment untuk menyelesaikan semua transaksi keuangannya sehingga keduanya tetap saling berkaitan satu sama lain dan menawarkan kemudahan di tengah kemajuan teknologi sekarang ini. Penggunaan cashless menjadi sebuah era baru dalam metode bertransaksi yang lebih mudah dan praktis dibandingkan transaksi konvensional yang menggunakan uang fisik. Dengan uang elektronik atau e-money, kita tak perlu menunggu uang kembali yang terkadang penjual tidak memiliki pecahan yang sesuai. Akan lebih menarik jika e-money bisa digunakan untuk pembayaran lainnya. Tidak hanya terdapat di satu merchant atau pada satu aplikasi yang sudah ditentukan saja. Uang elektronik memberikan kemudahan, namun juga bisa menjadi blunder ketika infrastruktur yang belum baik dan pengelolaan uang yang belum transparan. Semoga pihak penyelenggara uang elektronik ini bisa lebih bijak dalam mengelola dan titipan konsumen dan membuat pelayanan yang terbaik. Adapun manfaat sistem pembayaran elektronik. Menggunakan sistem pembayaran elektronik e-payment dapat memberikan manfaat di antara lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pastinya lebih efisien, meningkatkan dan mempersingkat waktu dengan baik. Yang kedua, transaksi bersifat universal atau perluasan media pembayaran di beberapa negara atau ke seluruh dunia. Yang ketiga, keamanan data transaksi lebih terjaga melalui sistem keamanan online. Yang keempat, fleksibel, dapat diakses dimanapun dan kapanpun pastinya. Terus di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari penggunaan e-payment. Kelebihan menggunakan sistem pembayaran elektronik yaitu di sini ada dua, yaitu mudah dan praktis, tidak perlu lagi repot membawa uang tunai. Yang kedua, menghasilkan lebih banyak pelanggan karena menjangkau pelanggan potensial di luar daerah toko atau e-commerce. Ya, terus ada kekurangan menggunakan sistem pembayaran elektronik, yaitu ada terbatas terkait dengan batas jumlah maksimal transaksi per hari yang dapat dilakukan. Yang kedua, ada resiko terkena hack karena sistem pembayaran elektronik ini terkoneksi dengan internet, maka data pribadi Anda dapat diretas atau dibobol. Yang terakhir yaitu membutuhkan akses internet sebagai penghubungnya. Jika koneksi internet yang kita gunakan sedang buruk, maka kita juga akan kesulitan untuk mengaksesnya. Dengan semakin beragamnya metode, semakin banyak pula pembayaran elektronik yang tersedia dan ditawarkan, seperti layanan bank digital dan fintech. Bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan aktivitas layanan bisnis melalui online atau saluran elektronik lainnya. Bank digital ini berbeda dengan bank konvensional. Bank digital tidak memiliki kantor fisik dan seluruh operasinya dilakukan secara online. Contohnya seperti ada Bank Jago, SeaBank, Neobank, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fintech. Apa sih itu fintech? Fintech adalah
singkatan dari finansial teknologi atau teknologi keuangan. Fintech hadir sebagai alternatif baru yang lebih efisien dalam pengelolaan keuangan. Klien pasar fintech yang paling umum adalah sistem pembayaran internasional, sistem perolehan mata uang kripto, broker, perdagangan kripto, dan bursa mata uang kripto asing. Industri ini memang cukup dinamis karena setiap terobosan teknologi dapat menentukan arah baru dalam perkembangan fintech. Saat menggunakan aplikasi fintech, pastikan untuk memahami kebijakan, biaya, keamanannya. Contoh yang paling sering digunakan yaitu ada Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran dari dompet digital. Terdapat 3 jenis platform atau teknologi pembayaran yang biasa digunakan oleh dompet digital, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat QR Code. QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code, adalah suatu kode matriks yang berbentuk 2 dimensi yang berisikan informasi yang dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. QR Code dikembangkan oleh Denso Wave yang berasal dari Jepang dan merupakan anak perusahaan dari Toyota pada tahun 1994. Awalnya jenis barcode ini digunakan sebagai pendataan inventarisasi suku cadang kendaraan di Toyota. Namun saat ini telah banyak digunakan secara komersil khususnya bagi pengguna smartphone. Pada dasarnya, QR Code dikembangkan sebagai suatu kode yang isinya mampu diterjemahkan dengan sangat cepat. QR Code mampu menyimpan informasi yang jauh lebih baik secara horizontal maupun vertikal. Saat ini QR Code telah banyak diimplementasikan dalam bentuk aplikasi, QR Code Reader, dan QR Code Generator yang memudahkan penggunanya dalam memperoleh suatu informasi di mana hanya melakukan scanning menggunakan pemindai media yang ada pada smartphone. Adapun di sini QR Code memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu kapasitas penyimpanan data yang tinggi. QR Code tunggal mampu menyimpan data hingga 7089 angka. Yang kedua, ukuran yang kecil. QR Code mampu menyimpan data tanpa memerlukan ukuran yang besar, namun setara dengan jumlah data yang ada pada barcode ID. Yang ketiga, jenis data banyak, yaitu data berupa angka, abjad, karakter, bahasa Jepang, Korea, simbol, serta data binder maupun ditangani dengan QR Code. Yang selanjutnya ada mampu menghubungkan karena terdiri dari 16 simbol berukuran kecil yang dibaca sebagai data tunggal pada saat proses scanning. Selanjutnya yaitu mampu mengoreksi kesalahan. QR Code mampu menerjemahkan kode yang rusak atau kotor hingga 30%. Lalu selanjutnya di sini ada fitur NFC atau Near File Communication. NFC merupakan gabungan antara smart card dengan smart card reader yang tertanam dalam suatu perangkat mobile berupa smartphone. NFC merupakan teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang menggunakan basis teknologi Radio Frequency Identification atau RFID sebagai induksi magnet. Sony, NXP, dan Nokia berhasil mengembangkan NFC pada tahun 2002, di mana hal ini merupakan generasi selanjutnya dari RFID. Jadi dapat disimpulkan NFC adalah suatu teknologi konektivitas wireless jarak pendek di mana memungkinkan interaksi antar dua perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan aman. Beberapa kelebihan NFC ada antara lain sebagai berikut, yaitu menggunakan sistem peer-to-peer seperti wireless headset dan handphone sehingga mempercepat penggunaannya. Yang kedua, mampu mengakses digital content. Yang ketiga, memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang keempat, adanya sistem keamanan yang tinggi menjadikan pengguna NFC lebih nyaman dan aman. Yang terakhir, bebas dari biaya administrasi. Lalu selanjutnya di sini ada fitur OTP atau One Time Password. One Time Password atau OTP adalah suatu metode otentik yang menggunakan password yang selalu berubah setiap kali login. OTP merupakan sebuah password yang hanya dapat digunakan dalam satu kali transaksi saja.
Jadi dapat disimpulkan bahwa one time password atau kata sandi sekali pakai merupakan kata sandi atau password yang berlaku hanya sekali pakai saja. OTP dikembangkan oleh Belcore yang merupakan pengembangan dari ASCII One Time Password System. Penggunaan OTP bertujuan untuk menghindari kemungkinan password salah kirim serta mencegah terjadinya replay attack, yaitu suatu serangan di mana penyerangnya dapat menggunakan informasi yang tersimpan pada sesi sebelumnya untuk digunakan pada periode waktu lainnya. Password OTP digunakan secara bersamaan dalam suatu sistem ketika pengguna memasukkan username dan password. Kemudian kode OTP akan dikirimkan melalui SMS, bahkan juga ada yang menggunakan aplikasi lain seperti Google Authenticator atau Auth. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis dompet digital yang tersedia. Yaitu terdapat beberapa jenis merek dagang aplikasi dompet digital yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada GoPay. GoPay didirikan oleh PT Dompet Anak Bangsa yang mulai dioperasikan pada 29 September 2014. GoPay yang merupakan produk startup di Dekakron pertama di Indonesia menjadi aplikasi layanan dompet digital dengan 90% pengguna aktif. GoPay bisa melakukan top up dengan beberapa metode sekaligus seperti internet banking, mobile banking, hingga ATM. GoPay merupakan dompet digital yang memudahkan dalam bertransaksi digital mulai dari transportasi online, pemesanan makanan, pengisian pulsa, pembayaran tagihan, hingga jasa pengiriman. Selanjutnya ada OVO. OVO merupakan aplikasi layanan dompet digital yang didirikan oleh PT Visioner Internasional dan mulai beroperasi pada 20 Juli 2016. OVO dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti transaksi offline di Matahari Department dan di Pomol, transaksi transformasi di Grab Indonesia, serta untuk transaksi e-commerce Tokopedia. Hingga tahun 2020, jumlah pengguna yang menggunakan secara berulang tercatat ada 53% dan pengguna yang memilih OVO sebagai pilihan utama sebesar 28%. Selanjutnya ada Dana. Dana mulai dioperasikan pada 20 Juli 2016 oleh PT SPY Debit Indonesia (POE) sebagai pendatang baru aplikasi dompet digital di Indonesia. Dana langsung menunjukkan kegigihannya sebagai pioner aplikasi dompet digital di Indonesia. Dana merupakan aplikasi layanan dompet digital hasil kerjasama Ant Financial dan MTech Group yang secara resmi digunakan untuk transaksi di e-commerce Bukalapak melalui Buka Dompet. Terakhir ada Link Aja. Link Aja adalah aplikasi layanan dompet digital gabungan berbagai BUMN yaitu Tefas milik Telkomsel, Mandiri eCash milik Bank Mandiri, Unikq milik BNI, T-Money milik Telkom, dan T-Bank milik BRI. Didirikan oleh PT MTech Karya Nusantara atau Finaria dan mulai beroperasi pada 22 Februari 2019. Link Aja juga mempunyai beragam fitur yang memudahkan transaksi digital, mulai dari pembayaran tagihan hingga belanja online. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem P2P lending dan crowdfunding. Apa itu P2P lending? Peer-to-peer lending atau P2P lending adalah metode pinjaman yang menghubungkan langsung peminjam dengan investor tanpa perantara seperti bank. P2P lending juga dikenal sebagai pinjaman sosial. Berkat kemajuan teknologi, saat ini transaksi simpan pinjam cukup bermodalkan ponsel dan identitas diri saja. Tidak perlu dilakukan secara offline dan 100% transaksinya dilakukan secara online.
tanpa tatap muka antara peminjam dan penyedia pinjaman. P2P lending adalah salah satu solusi bagi Anda yang kesulitan secara finansial karena tidak mensyaratkan keanggotaan nasabah saat memberi layanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi keamanan P2P lending. Di Indonesia, P2P lending diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada banyak platform P2P lending di Indonesia yang terdaftar dan dilisensikan oleh OJK, seperti Koala, Investri, Amarta, dan lain-lain. Sementara itu, menurut OJK, istilah lain untuk menyebut P2P lending adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI. Platform ini menawarkan berbagai jenis pinjaman termasuk usaha kecil menengah atau UKM, pendidikan dan kesehatan, suku bunga, jumlah pinjaman, dan jangka waktu bervariasi tergantung pada platform dan credit worthiness peminjam. Namun penting untuk dicatat bahwa P2P lending tidak tanpa resiko. Peminjam harus menyadari risiko yang terlibat dan berhati-hati dalam menggunakan platform ini. Selanjutnya ada perkembangan P2P lending di Indonesia. Lembaga-lembaga P2P lending di Indonesia termasuk dalam lembaga fintech dengan kemajuan paling pesat. Bidang fintech satu ini baru berkembang pada 2016. Bermula dari banyaknya pinjaman online tanpa agunan beredar dalam bentuk situs web. Menurut data P2P lending, OJK sampai awal 2021 ada sekitar 125 fintech P2P lending yang sudah mendapatkan izin. Hingga saat ini, P2P lending adalah salah satu bidang keuangan yang diprediksi akan terus bertambah dan berkembang, baik yang konvensional atau berbentuk P2P lending syariah. Karena return modal dari fintech P2P lending lebih besar bagi investor daripada perbankan konvensional. Hingga saat ini, fintech P2P lending adalah salah satu bidang fintech dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Selain kemudahan persyaratan, alasan masyarakat menyukai fintech P2P lending adalah terintegrasinya aplikasi dengan berbagai marketplace lain, sehingga saat ingin membeli barang online secara kredit, masyarakat tinggal submit di aplikasi dan pihak P2P lending yang akan mengurus pengajuannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja peer-to-peer lending. Sebenarnya mekanisme peer-to-peer lending sama dengan peminjaman konvensional. Bedanya P2P lending adalah lembaga kredit yang tidak mensyaratkan keanggotaan. Selain itu, cara kerja peer-to-peer lending juga lebih sederhana dan cepat diproses, karena satu-satunya data pribadi yang dibutuhkan adalah KTP peminjam. Selanjutnya masuk ke manfaat P2P lending, yaitu yang pertama mempermudah sistem kredit menjadi lebih sederhana dan cepat. Yang kedua, inklusi keuangan semakin merata karena aplikasinya bisa diinstal masyarakat dari pelosok desa manapun asal terjangkau dengan internet. Yang ketiga, tidak memerlukan jadi nasabah secara resmi. Cukup melakukan registrasi seperti yang sudah dijelaskan di cara kerja peer-to-peer lending di atas. Yang keempat, terintegrasi dengan berbagai platform, dengan berbagai marketplace dan media sosial secara langsung, dan terakhir dilindungi langsung oleh OJK. Adapun selain manfaat-manfaatnya, ternyata penggunaan fintech P2P lending memiliki kelemahan tersendiri. Selengkapnya tentang kelemahan P2P lending adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi masih lemah dan kurang lengkap. Yang kedua, bunga lebih tinggi daripada lembaga perbankan sejenis. Jumlah kenaikan angsuran akibat pertambahan bunga bisa mencapai 10-30%. Ancaman kebocoran data pribadi dengan pencantuman KTP sebagai syarat pengajuan kredit rawan dijual pada situs-situs gelap. Dan yang terakhir, memicu gaya hidup boros, memicu penggunanya berbelanja lebih banyak
bahkan untuk benda-benda yang kurang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai crowdfunding. Sebenarnya apa sih itu crowdfunding? Istilah crowdfunding terdiri dari dua kata, yaitu ada crowd dan funding. Crowd memiliki arti keramaian atau kerumunan, sedangkan funding berarti pembiayaan atau pendanaan. Sehingga crowdfunding dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau metode dalam menghasilkan modal dengan cara pengumpulan atau penggalangan dana untuk suatu proyek atau usaha melalui sebuah website khusus. Crowdfunding memiliki ciri khas yaitu melakukan pengumpulan dana dari jumlah yang sangat kecil hingga jumlah sedang demi sebuah kepentingan yang biasanya mampu menarik perhatian banyak orang. Crowdfunding dalam pembiayaan suatu proyek biasanya memiliki batas waktu yang telah ditentukan, biasanya dalam hitungan minggu atau bulan, dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu. Crowdfunding ditujukan dalam hal sosial atau bisnis yang melibatkan masyarakat secara luas. Dalam prosesnya, crowdfunding dikelola oleh sebuah platform berbasis internet agar mudah diakses. Selanjutnya ada evolusi crowdfunding. Konsep crowdfunding sudah ada sejak abad ke-18, ketika penulis Jonathan Swift memberikan pinjaman kepada keluarga miskin di pedesaan Irlandia agar mereka bisa membuat usaha kecil tanpa melakukan peminjaman dana. Crowdfunding modern pertama kali dilakukan oleh sebuah band rock asal Inggris bernama Marillion pada tahun 1997. Mereka berhasil mendapatkan dana untuk menggelar tur reuni mereka melalui sumbangan para penggemar yang dilakukan secara online. Sejak saat itu, berbagai macam platform crowdfunding mulai bermunculan di seluruh dunia. Menurut Bill Krach dalam bukunya The History and Evolution of Crowdfunding, crowdfunding sebenarnya tidak murni 100% berasal dari pengembangan penggalangan dana, tetapi merupakan evolusi dari pendanaan model microfinance. Karena itu, seiring perkembangan teknologi, muncul platform crowdfunding yang berbasis mikrofinansial seperti Kiva. Di Indonesia, crowdfunding mulai populer sejak gerakan Koin untuk Prita pada tahun 2009 dan Koin untuk KPK. Saat ini sudah banyak startup yang mendirikan platform crowdfunding dan berhasil. Oke, selanjutnya di sini ada jenis crowdfunding. Terdapat 4 jenis dari crowdfunding, yaitu yang pertama ada donation based, adalah urun dana yang tidak menawarkan imbal balik atau keuntungan apapun terhadap pemberi dana. Sebab tujuan jenis crowdfunding ini adalah sosial dan kemanusiaan, sehingga seluruh dana yang digunakan adalah untuk berdonasi. Yang kedua ada reward based, adalah urun dana yang menawarkan imbal balik berupa produk atau jasa dari proyek yang didanai. Yang ketiga ada equity based, adalah urun dana yang menawarkan imbal balik berupa kepemilikan saham dari proyek yang didanai. Terakhir ada lending based, adalah model crowdfunding di mana individu atau bisnis meminjamkan dana kepada peminjam melalui partisipasi kolektif dengan harapan untuk memperoleh pengembalian dana beserta bunga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja crowdfunding. Adapun cara kerja crowdfunding tergantung pada jenis crowdfunding yang digunakan. Namun secara umum cara kerja crowdfunding adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pendaftaran. Pihak yang membutuhkan dana mendaftarkan proyeknya ke platform crowdfunding. Yang kedua, penggalangan dana. Pihak yang membutuhkan dana mempromosikan proyeknya ke masyarakat luas melalui platform crowdfunding. Yang ketiga, ada pemberian imbalan.
yaitu pihak yang membutuhkan dana memberikan imbalan kepada para donatur atau investor sesuai dengan jenis crowdfunding yang digunakan. Yang keempat, ada pencairan dana. Jika target penggalangan dana tercapai, maka dana yang terkumpul akan dicairkan ke pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada lembaga pembangunan crowdfunding, yaitu yang pertama ada pemilik proyek atau individu yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut yang disebut dengan kreator. Yang kedua, lembaga crowdfunding yaitu merupakan wadah berupa situs online sebagai media promosi proyek. Yang ketiga, donatur yaitu orang yang tertarik untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut. Dari sana ada kelebihan dan juga kekurangan dari crowdfunding. Kelebihan crowdfunding itu, crowdfunding sebagai tempat pengambilan keputusan bagi donatur yang berkeinginan ikut serta mengambil bagian di suatu proyek yang sedang terjadi. Memperoleh penambahan modal dari platform crowdfunding sangatlah mudah. Crowdfunding juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Lalu ada kekurangan dari crowdfunding. Pengusaha yang mencari modal melewati crowdfunding seharusnya mempertimbangkan tantangan administrasi dan akuntansi yang akan mereka hadapi. Resiko tercurinya inspirasi oleh investor yang turut membantu dalam mendanai perusahaan. Sebab bagi pemilik proyek sepatutnya memiliki inspirasi yang menarik supaya mudah untuk menarik pemodal, serta resiko terhadap penipuan atau fraud yang akan membuat rendahnya kepercayaan donatur terhadap platform crowdfunding tersebut. Nah, dari penjelasan crowdfunding dan P2P lending ini menjelaskan bahwa crowdfunding tidak sama dengan P2P lending. Crowdfunding memberikan dana yang tidak perlu dikembalikan, melibatkan penjualan saham atau donasi, dan biasanya digunakan untuk proyek sosial atau kreatif. Sementara P2P lending memberikan pinjaman yang harus dibayar dengan bunga, melibatkan pemberian utang, dan biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis atau konsumtif. Adapun aplikasi P2P lending yang telah saya review ada Amarta dengan nominal pinjaman lebih dari 1 juta dalam kurun waktu 3, 6, atau 12 bulan. Sedangkan aplikasi crowdfunding yang telah saya review ada Kitabisa dengan fitur donasi yang mudah dapat dimulai dari Rp1.000 per hari. Kita sudah bisa berdonasi. Dari Kitabisa tersebut terdapat fitur yang dapat membantu pengecekan donasi seperti adanya riwayat berdonasi, update jadwal donasi terbaru, serta dilengkapi dengan kalkulator perhitungan zakat otomatis. Jadi kita bisa langsung menghitung zakat sendiri pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai investasi. Apa sih sebenarnya investasi itu? Investasi lebih dikenal dengan sebutan penanaman modal, merupakan bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Masih banyak orang yang ragu apakah investasi itu menguntungkan atau malah merugikan. Tidak heran jika banyak orang berpikir demikian, karena banyak pula orang yang sering bangkrut karena investasi mereka. Investasi adalah cara untuk meningkatkan kekayaan seseorang dengan sedikit usaha. Yang penting adalah ketika seorang berinvestasi, yang harus dilakukan hanyalah berinvestasi dan menunggu uang tumbuh. Jadi jangan terlalu heran jika investor mengatakan mereka menghasilkan uang bahkan jika mereka tertidur. Itulah salah satu ciri investasi yang paling mencolok. Selanjutnya di sini ada mengenai jenis investasi.
Perlu diketahui bahwa kegiatan menanamkan modal tersebut bisa digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya. Berikut jenis investasi dan penjelasannya. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Jika seseorang memilih jenis ini, artinya Anda sebagai investor akan memperoleh keuntungan yang cepat. Umumnya, investasi jangka pendek akan menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Contoh investasi jangka pendek yang bisa dicoba yakni obligasi, reksadana, deposito, dan pasar saham. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang terbilang lebih lama dalam memperoleh keuntungan. Biasanya akan mendapat keuntungan dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun, hingga puluhan tahun mendatang. Contohnya yaitu kebutuhan yang cocok ditabung melalui investasi jangka panjang adalah dana pernikahan, dana pensiun, dan dana pendidikan. Selanjutnya adapun tujuan investasi. Tujuan dari investasi ini rupanya bukan hanya untuk memperoleh uang yang besar, namun bisa pula dimanfaatkan sebagai tabungan di masa tua. Berikut tujuan investasi lain beserta penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu pastinya memperoleh penghasilan tetap. Mendapatkan penghasilan tetap jika Anda menanamkan modal pada perusahaan yang tepat atau memiliki aktivitas jual beli yang baik. Yang kedua, menabung. Dapat dijadikan sebagai tabungan dana darurat maupun simpanan di kehidupan masa tua. Yang ketiga, menjamin bisnis agar berjalan. Tak hanya investor yang mampu mendapatkan uang dari aktivitas ini, perusahaan yang menjadi tujuan penanaman modal pun bisa memperoleh keuntungan berupa bantuan modal untuk kegiatan produksi usahanya. Sehingga aktivitas produksi tidak terhenti dan jual beli barang terus berjalan. Selanjutnya di sini ada manfaat investasi. Sebelum memutuskan untuk menggeluti dunia investasi, seorang patut mengetahui apa saja manfaat investasi bagi para investor. Yang pertama yaitu nilai uang akan bertambah. Manfaat investasi tidak lain dan tidak bukan untuk menambah nilai uang yang Anda miliki. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas penanaman modal yang tidak terpengaruhi oleh inflasi. Yang kedua, yaitu belajar mengambil keputusan. Dengan berinvestasi, investor bisa melatih kemampuannya dalam mengambil keputusan hingga menciptakan rasa tanggung jawab atas investasi yang dipilih. Yang terakhir yaitu financial freedom. Maksudnya adalah manfaat investasi yang paling utama ialah mampu membantu Anda mencapai kebebasan secara finansial atau disebut juga dengan financial freedom. Lalu selanjutnya di sini selain manfaat juga terdapat fungsi dari investasi. Secara garis besar, fungsi investasi yaitu mendukung roda perekonomian agar terus berjalan. Melalui kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan jumlah bahan baku, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi perusahaan ke dalam maupun ke luar negeri. Jadi dapat dikatakan bahwa investasi adalah kegiatan yang sangat penting untuk semua pihak, tidak hanya untuk perusahaan ataupun investornya saja. Lalu selain itu ada gimana sih cara investasi yang benar? Kegiatan penanaman modal seperti ini memang tidak bisa dibilang mudah, sebab diperlukan pengetahuan serta strategi khusus untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seperti apa itu? Berikut cara investasi yang patut diketahui oleh calon investor. Yang pertama yaitu pasti kita punya sikap optimis. Sikap optimis dapat membantu dalam membangun mindset atau pemikiran yang positif, sehingga muncul rasa percaya diri untuk memulai investasi dari sekarang. Yang kedua, menentukan jenis investasi sesuai kebutuhan. Anda wajib mengenali apa tujuan investasi, mau jangka pendek atau jangka panjang yang hendak dilakukan.
sehingga mampu menentukan jenis investasi yang tepat. Yang ketiga, mulai dengan investasi rendah. Sama seperti menabung, Anda tidak harus memulai dengan nominal yang besar dan bisa memilih jenis investasi bagi pemula yang umumnya memiliki harga rendah mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Selanjutnya, perhatikan inflasi. Bagi Anda yang tengah berencana untuk memulai penanaman modal, maka saham dan reksadana bisa menjadi pilihan tepat dalam melawan inflasi. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa nilai saham dapat naik dan turun kapan saja. Selanjutnya, melakukan diversifikasi investasi, yaitu membagi-bagi modal yang Anda miliki ke dalam beberapa aset untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian, sehingga Anda masih mempunyai aset untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir yaitu jangan monitoring terlalu sering. Grafik investasi tidak selalu bergerak dinamis. Cukup pantau investasi dalam batas waktu yang wajar, misalnya seminggu 1 kali hingga 1 bulan sekali. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi nilai investasi. Tadi telah disebutkan jika nilai investasi dapat berubah-ubah dengan cepat seperti kenaikan mendadak maupun penurunan tak terduga. Rupanya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu adalah yang pertama, kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan ini terbilang sangat penting dan kepercayaan ini melibatkan seberapa kuat pemimpin negara dalam menjaga perekonomian negaranya. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi makro. Hal ini menjadi hal penting yang dilihat oleh para investor untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, keuntungan dan risiko. Tentunya menganalisis keuntungan dan risiko menjadi langkah awal semua investor sebelum melakukan investasi di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu nilai tukar dan inflasi. Naik turun nilai kurs juga dapat mempengaruhi nilai investasi, dan tentunya inflasi yang rendah juga dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di suatu negara. Investasi biasa dilakukan dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Investasi ini memiliki banyak instrumen pendukung seperti saham, obligasi, emas, properti, asuransi, dan masih banyak lagi. Investasi mampu melawan inflasi, menambah sumber pemasukan, mencapai tujuan finansial yang cepat, meningkatkan kekayaan, memenuhi kebutuhan di masa mendatang, dan terhindar dari hutang. Namun, investasi juga memiliki resiko dan penting untuk memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, pahami terlebih dahulu mengenai investasi, jenis, tujuan, risiko yang akan diambil, serta memperhatikan aspek legalitasnya. Ada berbagai macam instrumen investasi seperti reksadana, saham, obligasi, surat piutang, dan sebagainya. Adapun penjelasan mengenai reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada 3 hal yang terkait dari definisi reksadana, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.
dalam reksadana cocok untuk keperluan dalam jangka pendek dengan waktu 1 atau lebih setahun, dan investasi dapat dilakukan dengan minimnya nominal investasi dimulai dari Rp10.000 saja, bebas jual beli reksadana selama 24 jam, hanya saja ketentuan kinerja investasi tergantung dari pasar. Jika pasar turun, maka hasil investasi juga akan turun. Dan jika pasar naik, maka hasil investasi akan naik pula. Contohnya ketika kita menjual reksadana dengan tinggi saat perayaan hari besar. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai investasi emas. Mengapa kita perlu investasi emas? Investasi emas sudah menjadi pilihan sejak zaman dahulu karena siapa saja yang bisa berinvestasi menggunakan barang ini. Hal ini tentu saja karena berinvestasi emas cukup menguntungkan. Berikut beberapa alasan penting kita untuk berinvestasi emas. Yang pertama ini karena aman. Investasi emas dinilai sangat aman dan tahan inflasi. Harga emas yang cenderung stabil bahkan berpotensi naik menjadikannya aman untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu ada terlindung. Nih, adanya inflasi dan deflasi bisa menyebabkan nilai aset menurun. Dengan demikian, salah satu cara mencegah hal tersebut adalah dengan berinvestasi emas yang memiliki nilai stabil bahkan cenderung naik. Yang ketiga yaitu mudah untuk dicairkan. Bahkan banyak orang berinvestasi emas karena likuiditas dari barang ini yang tinggi. Jika berinvestasi lain memerlukan waktu minimal 1 hari untuk melakukan pencairan, namun jika berinvestasi emas bisa lebih cepat untuk menjual dan mencairkannya. Selanjutnya yaitu menguntungkan. Harga emas yang cenderung bisa membuat Anda mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi emas. Yang terakhir ada resikonya rendah. Nilai emas yang tidak mengalami penyusutan menjadikannya sebagai investasi yang memiliki risiko rendah jika digunakan sebagai investasi dalam jangka panjang. Adapun manfaat dari investasi emas. Yang pertama, melindungi Anda dari inflasi karena dari hal yang sudah dijelaskan tadi karena dapat tercegah dari inflasi karena berupanya hanya barang gitu kan. Nah, terus yang kedua di sini memiliki harga yang stabil karena bentuknya masih berupa barang yaitu emas, masih stabil dan belum banyak juga orang yang menggunakan. Nah, yang ketiga yaitu bisa diwariskan karena bentuknya barang. Jadi lebih mudah untuk diwariskan, apalagi menggunakan aplikasi online seperti sekarang ini. Nah, terus yang keempat yaitu mempermudah Anda dalam pengajuan pinjaman. Terus juga mudah dicairkan dan juga tidak memerlukan modal yang besar. Karena pada dasarnya di suatu aplikasi investasi emas ini ada peluang kita untuk berinvestasi dengan modal yang sangat kecil, yaitu paling minimal bentuknya yaitu 10.000 atau sampai juta-jutaan. Nah, sekarang investasi emas bisa dimulai dari nominal yang paling minimum dengan minimal pembelian emas yang kecil, yaitu hanya dengan 10.000 saja. Anda bisa mulai berinvestasi emas dengan harga yang sangat terjangkau dengan menggunakan aplikasi investasi emas yaitu eGold
yang sudah banyak terdaftar di OJK dan sudah terlisensi dan pastinya sudah terdapat pada Play Store Anda. Maka dari itu, dari saya sendiri menyarankan untuk dari sekarang mulai mencoba menggunakan aplikasi bank digital dan fintech dalam sistem keuangan, crowdfunding untuk berdonasi, serta investasikan uangmu menjadi emas pada aplikasi eGold. Dengan kemudahan yang semakin ditawarkan pada era modern ini, pengguna akan semakin mudah dalam melakukan sesuatu. Terlebih kemudahan dalam transportasi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, tetapi dapat diatasi hanya dengan penggunaan aplikasi secara online. Oke, dari sekian banyaknya pemaparan materi yang telah saya jabarkan, di sini ada beberapa motivasi investasi. Ada dua, yaitu jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tertidur, kamu akan terus bekerja keras sampai mati. Hal ini dikemukakan dan diungkapkan oleh Warren Buffett. Maksudnya di sini adalah saat kamu tidur pun kamu harus memikirkan gimana cara kamu menghasilkan uang. Jadi di investasi kan sudah dijelaskan mengenai uang, bahwa ketika tertidur investasi dapat terus berjalan. Maka dari sini kamu dikasih tahu untuk kamu harus investasi dari sekarang. Dan kalau misalkan kamu tidak berinvestasi, maka kamu tidak dapat menghasilkan uang, maka kamu akan terus bekerja keras sampai kamu mati. Lalu yang kedua di sini ada yang bilang, di negara maju asetnya kerja keras, orangnya santai-santai aja. Di negara berkembang orangnya kerja keras, asetnya tidur-tidur aja. Ini dikemukakan dan diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani. Lalu apa arti dari motivasi tersebut? Motivasi tersebut bilang kalau kita harus tetap kerja keras sampai aset-aset yang kita miliki itu ada gitu. Jadi kalau asetnya kerja keras kan berarti kita dari kita dari asetnya kerja keras, kita nggak bisa dapat apa-apa karena asetnya itu yang kerja keras dan nggak kita miliki. Jadi pokoknya seperti itu. Nah, terus banyak yang bilang, kapan sih waktu yang tepat buat berinvestasi? Waktu yang tepat buat berinvestasi adalah sekarang, karena dari sekarang kamu bisa mulai berinvestasi untuk masa yang akan mendatang. Nah, dan kamu tidak akan menyesal karena investasi banyak keuntungan yang kamu dapatkan seperti penjelasan yang telah saya paparkan tadi. Adapun dari selain investasi uang, kita bisa menginvestasikan barang atau emas dimulai dari 10.000 saja, dan kita bisa melakukan donasi di setiap harinya itu dengan nominal 1.000. Tidak menyulitkan kan, malah lebih memudahkan kita buat terus nabung di investasi dan juga dan juga bersedekah sebagai imbalan atas uang yang telah kami simpan. Itu bisa aja uang yang akan kita simpan dengan donasi bisa aja nanti jadi berlipat ganda gitu teman-teman. Oke. Selamat berinvestasi, karena waktu terbaik untuk memulai investasi adalah dari sekarang. Mungkin itu saja sekiranya review materi dari saya.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.